Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puja dan puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan sempurna dan telah mengutus orang rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga salawat dan salam berlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah, penerang hati yang kelam, atas keluarga serta sahabat dan pencinta yang mengikuti dan menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan elektronik. Namun sebelum saya menjelaskan terkait perdagangan elektronik, alangkah lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Dan saya Dea Afrilia Yolanda. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi perdagangan elektronik. Mungkin kalau kawan-kawan mendengar terkait definisi atau juga dikenal dengan suatu penjelasan, di sini ditunjukkan kepada perdagangan elektronik. Nah, berkaca ke zaman sekarang, perdagangan teknologi informasi selalu memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan internet yang telah menjadi alat komunikasi online yang sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini karena pengguna lebih cenderung tertarik terhadap segala sesuatu yang praktis, cepat, dan fleksibel. Nah, banyak terdapat situs jual beli online seperti Bukalapak, JD.id, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi lainnya. Di mana layanan jual beli online ini sudah menjadi konsep yang lazim dalam dunia internet. Konsumen lebih memilih media internet karena tidak perlu bertatap muka, apalagi di situasi PPKM seperti sekarang ini. Jadi konsumen itu lebih ke arah takut dengan penyakit atau disebut dengan COVID itu. Nah, dengan ditambah dengan kondisi sekarang ini, maka perdagangan elektronik seperti sekarang ini sangat bagus gitu loh untuk pedagang-pedagang atau entrepreneur yang ingin mengembangkan usahanya gitu. Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Nah, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya itu berhubungan sederhana dengan e-commerce atau electronic commerce. Dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik atau internet, baik penjualan maupun pembelian. Keduanya harus terhubung dengan internet atau melakukan transaksi e-commerce. Secara umum juga dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik lainnya. Nah, yang sering kita gunakan itu yang tadi saya sebutkan, seperti Bukalapak, JD.id, Tokopedia, Shopee, Lazada. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu sangat lumrah gitu. Itu untuk penjelasan yang definisinya dari perdagangan elektronik. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni B, jenis-jenis perdagangan elektronik. Yang pertama yaitu e-commerce business to business atau disingkat dengan B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang mana
Dua belah pihak ini sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankannya. Jadi antara pembisnis satu dan juga pembisnis dua itu tahu arah jalan bisnis ini, maka sama-sama mengetahui jalur atau arah jalannya bisnis ini. Yang kedua yaitu e-commerce business to consumer atau B2C. Nah, business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Nah, konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Jadi lebih kayak jual beli biasa, tapi medianya menggunakan media online. Bisa tawar-menawar sampai menemukan akad yang baik untuk transaksinya. Yang ketiga yaitu e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, Shopee, maka inilah yang dinamakan B2C, e-commerce. Yang keempat, konsumen to business atau C2B. C2B adalah kebalikan dari B2C, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Nah, dan yang tadi yang awalnya B2C itu dari perusahaan itu menjadi penjual dan konsumen itu menjadi pembeli, sekarang konsumen yang menjual dan perusahaan yang membeli. Mungkin kebalikannya. Ya, itu pasti kebalikannya sih. Yang kelima, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping cart, service, EDI, dan file transfer protokol lainnya. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B, business to business. Semuanya serba bisnis. Selanjutnya yaitu jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.com.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Karena untuk transaksi hal kayak gini sangat penting, karena ini yang dituju. Yang terakhir yaitu TV kabel dan internet provider. Nah, berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan cukup lama dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublik, dan Press Media. Nah, itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis perdagangan elektronik. Mungkin kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Mungkin untuk pembahasan yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silahkan. C. Komponen sistem komunikasi data. 1. Sumber data atau source. Yang kedua, pengirim atau transmitter. Yang ketiga, media pengiriman atau sistem transmisi. Yang keempat, penerima atau receiver. Yang kelima, pengirim dan tujuan atau destination. D. Pengendalian intern perdagangan elektronik. Pengendalian internal dalam perdagangan tradisional tidak jauh berbeda dengan elektronik. Hanya terjadi perubahan bentuk dan cara pengendaliannya, karena
cara dan lingkungan bisnis yang berubah atau berbeda. Hal ini menimbulkan tantangan baru terhadap kompetensi akuntan dalam pekerjaan sehari-harinya yang sangat terkait dengan pengendalian internal. Akuntan harus terbuka dan memperkaya wawasan terhadap perkembangan disiplin ilmu lain, khususnya disiplin teknologi informasi, tanpa menjadi kontraproduktif terhadap detail teknis teknologi itu sendiri. Namun demikian pula peluang yang baru ditawarkan akibat kemunculan e-commerce ini. Beberapa di antaranya adalah pemberian jasa asuransi servis, penyusunan laporan keuangan dalam format standar XBRL, jasa-jasa lainnya yang terkait dengan real-time accounting system dan continuous audit techniques. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari kelompok kami terkait perdagangan elektronik. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung terkait materi yang kami sampaikan tadi dan juga masih bingung terkait perdagangan elektronik, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga untuk kejelasan dari materi kami ambil dari referensi data yang di atas. Mungkin kawan-kawan bisa melihatnya dan boleh diketik untuk kejelasan lebih jelasnya lagi. Mungkin ada kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf. Mungkin kami cukupkan pembahasan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton, dan kami ucapkan mohon maaf sekali lagi atas kualitas dari video ini. Kurang lebihnya, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.